Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pemulihan Yesus Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman pada ibadah pagi hari ini, Pendeta Nyonya Yana Sertian Sinjoa SSI Teo. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di pagi hari yang berbahagia ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 yang menyatakan demikian. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu
dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai juga. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Aku
menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pemutusan kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Barulah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, yang menyatakan demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh engkau telah murka terhadap aku, tetapi murka-Mu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masuk. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 yang menyatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan puji-pujian dari vokal grup Sejahtera Voice. Menjawab, Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan sungguh. Ku merasa kasih sayang Tuhan. Sungguh aku merasa kau selalu ada dengan
dan menjawab. Dia berikan melebihi segalanya. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Selalu denganku, merasa kasih sayang kasih-Mu Tuhan. kebaikanmu Kebaikan-Mu ada sesuatu yang dapat yang aku berikan sebagai kesenangan yang berarti bagiku. Ada sesuatu yang aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagiku. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam pemberitaan firman-Nya. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tertuntuk kami di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Seraya kami menaikkan syukur, puji dan segala hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur jika pada hari ini, di hari perhentian, di hari Sabat Tuhan ini, kami boleh diizinkan oleh Tuhan untuk boleh bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Dan hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada kekayaan firman. Biarlah kiranya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini boleh menjadi rema dalam seluruh kehidupan kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman ini. Kiranya hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah sendiri, hamba-Mu dimampukan untuk berkata-kata. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab kali ini dari kitab Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang pada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri.
Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarkanlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Menataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntu. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain karu, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban nyembahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabut, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur merata, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel sebagai pohon di padang sudah meriung. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita kembali berjumpa dalam ibadah online tanggal 24 Mei 2020. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni kita bisa beribadah seperti biasanya secara normal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini melalui kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 itu, dia berbicara tentang bencana sebagai alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Saya rasa tema ini sangat tepat dengan kondisi bangsa kita yang sedang dilanda badai pandemi virus corona.
Menurut data BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di sepanjang tahun 2019 itu terjadi bencana alam, mulai dari banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan, lalu banjir dan longsor yang terjadi di Sentani, banjir dan longsor yang terjadi juga di Bengkulu, bahkan erupsi Gunung Merapi, badai, angin, tornado, dan gempa bumi yang juga sempat terjadi di Banten. Dan tadi pagi saya sempat membaca berita juga bahwa terjadi gempa di Ambon, walaupun skalanya tidak besar, tetapi ini juga merupakan sebuah bencana alam yang memang terjadi di sepanjang tahun 2019 sampai di tahun 2020 ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah bumi yang sudah semakin tua? Atau ulah manusia yang semakin menggila untuk mengeksploitasi bumi demi uang? Ataukah Tuhan sudah mulai bosan dengan tingkah pola manusia? Sebaik lirik dari lagu Ebit GAD, Berita Untuk Kawan, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ada yang bisa bertanya pada rumput yang bergoyang? Tidak ada yang bisa bertanya pada rumput yang bergoyang apa yang sudah terjadi di dunia ini. Bahkan saat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hampir setiap hari kita disuguhi dengan berita-berita di layar kaca, bahkan berita-berita di Facebook, Instagram maupun lewat WA tentang pandemi virus corona yang memang sedang melanda dunia dan bangsa kita. Sejak bulan Maret kalau tidak salah, begitu ya, sejak bulan Maret pasti ada rasa takut, ada rasa khawatir sebagai manusia, tidak bisa kita pungkiri. Lalu kita mulai mereka-reka, ada apa ini Tuhan? Apa yang sudah kami lakukan sehingga bencana itu datang silih berganti? Apakah ini sebuah hukuman karena dosa manusia, agar manusia kembali berbalik kepada Allah? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bencana sebagai tanda datangnya hari penghakiman dari Tuhan, inilah yang menjadi titik pemberitaan dari Nabi Yoel. Bagaimana tidak? Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah, dia telah jatuh dalam dosa. Mereka mengalami kemerosotan secara rohani. Mereka tidak lagi menyembah Allah Yahweh. Lalu mereka juga mengalami kehancuran politik dan moral. Kalau kita baca dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 2, dia katakan bahwa darah dibalas dengan darah, lalu kejahatan yang semakin merajalela. Mereka juga melakukan penyembahan terhadap dewa Baal yang sangat menjijikan dan dibenci oleh Allah. Menurut Israel, ini menurut bangsa Israel, dewa Baal itulah yang telah memberikan kesuburan dan air hujan. Dewa Baal juga lah yang memberikan hasil panen yang berlimpah. Bangsa Israel lupa bahwa Allah lah yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Allah lah yang telah memberi mereka makanan dan minuman di padang
Seruan pertobatan yang disampaikan oleh para nabi sebelum Nabi Yoel itu tidak diindahkan oleh bangsa Israel. Apakah Allah habis kesabaran? Allah tetap mengasihi bangsa Israel, bahkan juga Allah tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu Allah menyuruh Nabi Yoel untuk menghukum Yehuda melalui tulah belalang yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tulah belalang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau kita lihat ayatnya yang keempat, dia katakan demikian: apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Itulah yang terjadi. Dan dapat kita bayangkan Bapak Ibu, betapa banyaknya pasukan belalang sehingga seluruh dedaunan lulu lantak digunduli. Ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7 itu bisa kita baca. Dan tanaman itu dibuat rata dengan tanah. Kita lihat ayatnya yang ke-7. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi puntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Bapak Ibu, bagi masyarakat agraris atau pertanian, bencana ini sangat mengerikan, sebab menimbulkan krisis pangan, bahkan krisis ekonomi yang berpengaruh juga pada kegiatan ibadah ritual di bait Allah. Mau tidak mau ini berpengaruh terhadap ibadah ritual mereka di bait Allah. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa yang terjadi pada bulan September tahun 2016. Itu terjadi serangan hama belalang kembara di Ketapang, Kalimantan Barat. Dan ini menjadi momok bagi masyarakat pada waktu itu, khususnya bagi para petani. Otomatis ini berpengaruh pada perekonomian mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bencana yang saya mau katakan begini, dari konteks bacaan ini, bencana yang kita hadapi saat ini mungkin bukan berwujud hama belata, ya.
kehilangan mata pencariannya atau mulai kurang penghasilannya dan lain sebagainya. Dan itu kita rasakan dampak yang sangat luar biasa. Nah, seruan Nabi Yoel kita lihat dalam ayatnya yang kelima, dia katakan begini, ayat 5, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ada kata bangunlah dan merataplah. Nabi Yoel mau menyerukan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, bangun walaupun kondisimu saat ini sedang dihantam badai, entah badai virus corona atau badai yang lainnya, tetapi dia mengatakan bangunlah dan merataplah. Harus ada sesuatu yang kita lakukan. Bangunlah dan merataplah ini mengajak kita untuk memaknai bencana atau krisis ini dengan apa? Satu, dengan doa dan keprihatinan. Itu dia katakan. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Adakah yang bisa tahu kapan badai ini akan berlalu? Tidak ada satu manusia pun sehebat apapun dia di bawah kolong langit ini yang mampu memprediksi kapan ini berlalu. Diperkirakan memang bulan Juni itu landai katanya, tetapi masih landai. Tetapi kan kita tidak tahu. Ini hanya perkiraan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Dia bilang berdoa dan prihatin. Kita doa, kita minta kepada Tuhan dengan tetap melakukan himbauan dari pemerintah. Itu yang bisa kita lakukan saat ini. Berdoa dan prihatin, seraya tetap bertanya apa maksud Tuhan di balik semua peristiwa ini. Ada dampak positif dari peristiwa ini. Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki waktu lebih banyak lagi dengan keluarga. Kita lebih banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kita di rumah. Itu dampak positif yang kita rasakan. Lalu yang kedua, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan dari setiap bencana yang terjadi walaupun ini sulit. Untuk mendengar suara Tuhan itu tidak mudah. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan kita. Mari dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami, kita lihat dari sisi positif. Apa maksud Tuhan di balik semua ini? Saat ini kita semua menjadi orang-orang yang paling bersih. Masuk rumah cuci tangan pakai masker. Kalau keluar rumah pakai masker. Kan seperti itu. Kalau dulu kita mau makan asal comot langsung makan, sekarang enggak, kita harus hati-hati, kita harus cuci tangan lebih dahulu. Memang ada dampak positifnya, tetapi juga tetap ada dampak dari negatif. Dampak positifnya kita tetap tekun di dalam doa. Waktu dengan keluarga semakin banyak. Belajar untuk mendengar suara Tuhan dalam setiap bencana yang terjadi. Lalu yang ketiga, kita belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Kita belajar untuk semakin bergantung kepada Tuhan, sebab hanya Dialah sumber kekuatan dan penolong yang dapat melepaskan kita dari bencana atau dari tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan. Tidak ada lagi yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, mari dalam situasi yang kita alami saat ini, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Hanya Dialah yang mampu memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.
dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari-hari dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas anugerah dan kasih Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami, bahkan sampai hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menikmati udara segar, kami boleh diberikan nafas kehidupan, bahkan Tuhan juga telah menyertai dan memberkati kami, serta Tuhan juga telah memberi kekuatan kemampuan bagi kami untuk kami boleh ada dan berada sampai hari ini. Dan dalam kesempatan yang indah ini Tuhan, Engkau juga boleh berbicara kepada kami melalui sabda kebenaran firman yang boleh mengingatkan kami bahwa di tengah badai kehidupan yang kami alami, mulai dari badai pandemi virus corona, bahkan pergumulan pribadi, bahkan pergumulan hidup rumah tangga, bahkan dalam pekerjaan, bahkan dalam segala usaha-usaha yang kami lakukan. Ada begitu banyak gumul yang kami rasakan Tuhan. Namun firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa dalam setiap pergumulan, dalam setiap badai yang kami alami, ada maksud Tuhan di balik itu semua. Untuk kami lebih bergantung kepada Tuhan, untuk kami lebih mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah pertolongan hidup kami. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan di tengah-tengah badai hidup yang kami alami, di tengah-tengah gumul yang kami hadapi saat ini. Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa dalam kesempatan ini untuk seluruh jemaat kami, jemaat GPIB Sejahtera Malang. Kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan jemaat kami dengan segala pergumulan yang mereka alami atau hadapi hari lepas hari, baik dalam hidup pribadi dan keluarga mereka. Berikanlah mereka kekuatan dan mampukanlah mereka untuk tetap bertahan dalam menghadapi beban hidup. Topanglah umat-Mu ini Tuhan, sehingga mereka mampu keluar dari setiap badai yang mereka alami. Kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat kami yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang di rumah-rumah maupun jemaat-jemaat kami yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah lawatan-Mu atas mereka, pulihkanlah mereka Tuhan, jamahlah mereka
tentunya mereka dapat keluar dari itu semua. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat kami yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam hidup pribadi dan dalam hidup rumah tangga mereka. Dan di usia yang bertambah mereka boleh melihat nyata kasih Allah dalam hidup pribadi dan hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, bagi seluruh penatua dan diaken, baik yang bertugas hari ini maupun yang tidak bertugas, kiranya Engkau tetap menguatkan dan menopang mereka, agar mereka juga dimampukan untuk terus menjalani kehidupan dan menjalankan pelayanan mereka dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Berkatilah hidup pribadi dan hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa juga untuk pengurus-pengurus perkat yang ada di jemaat kami ini Tuhan, mulai dari pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum lanjut usia. Berkati juga komisi-komisi yang ada di jemaat kami, bahkan BPPJ, bahkan seluruh pegawai gereja, bahkan kosta, bahkan setiap kami yang terlibat dalam setiap pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati kami, beri kami kekuatan Tuhan, sehingga setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tidak henti-hentinya kami berdoa Tuhan. Kami bergumul bersama-sama karena pandemi virus corona yang memang sedang menimpa dunia dan bangsa kami. Tuhan tolong berkati dan berikan kekuatan bagi Bapak Presiden, bagi Wakil Presiden, para menteri, para dokter, perawat, dan tim medis, anggota TNI dan Polri, dan setiap mereka yang bersentuhan secara langsung di dalam penanganan virus corona. Kiranya penyebaran virus ini segera berlalu dan kami dapat hidup normal seperti sedia kala. Kami dapat bebas melakukan segala aktivitas kami tanpa ketakutan dan kekhawatiran. Dan peribadahan-peribadahan kami pun juga akan tetap berjalan secara normal. Sungguh Tuhan, kami rindu kehidupan kami yang normal Tuhan. Mari Bapa, nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya badai ini akan berlalu Tuhan. Jika Tuhan betul-betul menopang kami, jika Tuhan berkehendak, maka semuanya akan berlalu. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami di sepanjang sepekan lamanya. Biarlah dalam perjalanan hidup kami sepanjang sepekan lamanya ini, kami tetap berada dalam pengasihan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah kami atas kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menangkannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jika padaku
yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah pendukung Dia, itu berita bagi isi dunia. Itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kerajaan Allah menuntut diri.